Aku gak rela kamu bersama perempuan itu. Kamu tuh lagi dalam bahaya. Adnan! Dia wanita yang jahat. Aku gak mau kamu kenapa-kenapa. Kamu lagi dalam bahaya. Dia seorang pembunuh. Astagfirullahaladzim. Kenapa tiba-tiba ada petir begini? Manis, sebenarnya apa yang mau kamu bilang ke aku? Apa yang kamu mau aku lakuin, Manis? Tolong kasih tahu aku. Manis, Captus sudah disindang. Aku nggak tega sayang, lihat kamu gini terus sayang, ayo. Kapan kejadiannya, Adnan? Tadi malam. Manis berusaha untuk komunikasi sama aku, tapi aku nggak bisa dengar. Kamu tahu nggak apa yang Manis mau sampaikan ke aku? Sebentar aku coba komunikasi sama dia ya. Oke. Cewek keringkung, lu ngapain pagi-pagi di mari? Mau buka bager? Gemes deh. Gimana Zara? Kamu bisa komunikasi sama Manis? Adnan, ternyata Manis itu kecewa sama kamu. Kecewa gimana? Jadi gini loh Adnan, Manis itu sekarang terperangkap di lingkaran api neraka. Dan dia nggak bisa terlepas dari lingkaran itu. Kecuali kamu mau mengikuti maunya Manis. Yaitu menikah sama aku. Dan jika tidak kamu melakukan itu, kamu tidak akan pernah bisa melihat Manis lagi. Bahkan kamu sudah tidak bisa merasakan keberadaan Manis lagi, Adnan. Enggak. Aku nggak mungkin biarin itu terjadi. Itu nggak akan mungkin terjadi, Zara. Dasar pembohong. Captus Manis, kita habisin tuh si tipker yuk. Apa itu tipker? Tipis kering Manis. Yuk. Ntar dulu, tenang. Soalnya di situ masih ada Adnan. Kita harus merencanakan sesuatu secara matang. Jangan tergesa-gesa. Karena perempuan ini nggak bisa dianggap remeh, Omai. Ayo kita pergi. Yuk Manis. Adnan, aku akan pastikan bulan ini kamu pasti menikahi aku. Dan gak akan bisa meleset sedikit pun. Pergi! Pergi! Ada apa ini? Apa aku diteror lagi sama setan-setan itu? Kamu pikir pestanya udah selesai, Shay? Belanda say, masih ada kok yang lebih hot dari ini. Jangan khawatir.
ada di sini? Ih, Tekong! Manis, Tekong! Lu ngapain ngadangin gue di situ? Papi RT. Ayo, Pe, saya dorongin. Gue curiga sama lu nih. Pasti ada maunya. Tumben-tumbenan lu perhatian sama gue. Papi RT bisa aja. Hari ini Papi RT mau kemana? Kita ngemil bunga kantil ya sambil main ayunan. Lu kata kita anak TK? Oke gue. Cici, Papi. Papi lagi ngeliat sama kuntilanak. Selamat ya, Pi, congratulations. Gue tuh gak ada apa-apa sama kuntilanak. Dia aja keganjenan sama gue. Sembarang lu ngomong. Emangnya Papi RT nggak suka sama saya? Tes gue itu ya yang sepantaran, yang keren, yang cantik. Gue ogah sama lo. Ternyata gantengku, handsomeku, cintaku, cinta sama saya tak ya? Oh, suka yang matang dia. Amoy, aduh, gak pernah nolongin bapak lu ini, Moy. Sudahlah, sampean tenang saja. Nggak usah kabur lagi. Sekarang kita bermesraan, bercintaan di sini tak ya? Sial banget gua hari ini. Mending gua kabur aja deh. Hah? Jadi begitu. Mbak, pasangannya sudah datang? Sudah, Bu. Zara, kamu tahu ini jam berapa? Baru datang. Aduh, gue harus gimana nih? Apa gue bilang aja yang sebenarnya terjadi sama Adnan? Tapi sebaiknya jangan. Gue nggak mau Adnan nanti malah meragukan kemampuan gue komunikasi sama hantu. Adnan, maafin aku ya. Tadi kebetulan di rumah tuh lagi banyak urusan. Tapi aku janji aku nggak akan telat lagi. Nah, oke. Jadi nanti kamu tolong bawain berkas-berkas proyek bulan ini dan simpen di ruangan aku. Aku harus keluar. Ada meeting. Itu seperti buku diary. Oh, jadi ini buku diarinya Manis. Jadi ini tulisan tangannya Manis. Adnan, aku mohon, kamu bisa dengar suaraku kan? Kamu tuh harus menjauh dari Zara. Gimana caranya supaya kamu mendengar suaraku? Adnan, capcus. Lu pecat tuh perempuan. Selalu tahu ya, dia itu serigala berbulu domba. Halo, ketemu di restoran.
Ya udah oke, aku kesana. Ya. Ini pernah ngapain lagi sih ngintil si Adnan? Nggak ada jerak-jeraknya ini perempuannya. Pasti dia punya rencana licik nih kayaknya. Manis. Ada apa, Zar? Kenapa kamu nyuruh aku kesini? Ini, Apa ini? itu surat dari Manis, Adnan. Dia minta aku menyampaikan pesannya ke kamu karena dia tidak bisa menyampaikannya sendiri. Ya ampun, nih pewongnya ada jakalnya. Manis, bener-bener ya ini. Ih. Aku yakin Adnan gak akan percaya. Ini emang tulisannya Manis. Aku kenal banget tulisannya dia. Adnan, percayalah apa yang dikatakan oleh Zara. Jika kamu cinta dan sayang sama aku, lakukanlah apapun yang dia katakan. Karena itu semua adalah permintaanku. Kenapa Manis nggak bisa datang sendiri untuk nyampein ke aku? Karena Manis sekarang sedang dalam perangkap lingkaran api neraka, Adnan. Jadi dia itu tidak mungkin menemui kamu. Manis, ini nggak bisa Manis. Ini harus dihajar dianya. Kita hajar Manis, kita makan Manis. Ih, Tenang, Omay. ih. Wah. Adnan, ini satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Manis. Agar dia bisa meninggal dengan tenang dan terbebas dari lingkaran api itu. Dan supaya Manis gak gentayangan lagi, Adnan. Kita harus segera menikah. Sebentar lagi aku akan menikah dengan Adnan. Persis dengan selama ini yang aku inginkan. Karena aku akan hidup bersama Adnan untuk selamanya. Aduh, loh kok tiba-tiba mobilnya mogok sih? Aduh, mesti buka mesin nih kayaknya. Loh, kok mobilnya mundur sendiri sih? Itu kan di belakang ada jurang. Berani-beraninya kamu membohongi Adnan terus-menerus. Wanita seperti kamu gak layak untuk menjadi istri seorang Adnan. Enak aja lu mau kabur. Manis, capcus yuk kita hajar dia yuk. Biarkan saja, Omay. Dia pasti kapok. Gak akan melakukan itu lagi. Nggak bisa begitu Manis. Capcus hajar dia. Ah, gimana sih lu? Zara, Adnan? Kamu ngapain datang ke sini? Mau masuk? aku udah ambil keputusan. Keputusan apa? Aku akan ikutin apa yang Manis mau. Tapi, apa kamu mau menikah dengan aku walaupun kamu tahu kalau aku nggak cinta sama kamu? Aku melakukan semua ini supaya Manis terbebas dari api neraka. Supaya dia dapat meninggal dengan tenang dan gak harus gentayangan lagi. Aku sangat mencintai dia. Dan aku akan melakukan apapun. Termasuk menikah dengan kamu, Zara. Yes! Akhirnya rencana aku berhasil.
Manis, kamu yang sabar ya sayang. Semua itu indah pada waktunya kok, ya. Enggak, Omai. Aku nggak akan mundur. Aku harus menghentikan pernikahan itu. Akhirnya rencana gue selama ini berhasil. Adnan sekarang bersedia menikahi gue. Seneng banget sih rasanya. Keinginan gue selama ini akhirnya tercapai juga. Sekarang mendingan gue pilih-pilihin baju supaya nanti tiap ketemu Adnan gue akan selalu tampil cantik dan memikat Adnan setiap saat. Kenapa sih lampunya nyala mati lagi? Palingan juga saklarnya yang rusak. Ya ampun, lupa nutup jendela lagi. Dada aja. Oke, sekarang gue mau pilihin baju. Ini juga cantik. Apaan sih nih? Ini kan kain kafan. Kenapa Zara tidak pernah curiga bahwa yang meneror dia selama ini adalah aku? Ini sangat mencurigakan. Aku harus cari tahu alasannya. Karena bisa jadi ini ancaman buat aku. Manis, kamu tuh kenapa lagi sih? Papi lihat dari tadi kayak orang bingung terus. Ya ampun Papi, pakai nanya lagi. Si Manis itu lagi galau mikirin Adnan. Karena Adnan bentar lagi mau married sama si Zara. Pembohong, wanita gatal itu Papi. Bukan cuma itu Om Papi. Saat ini Manis lagi memikirkan tentang Zara. Manis tuh heran sama Zara. Selama ini Zara selalu Manis takutin. Selalu Manis teror. Dia memang merasa takut Om Papi. Tapi kenapa dia tidak curiga sama sekali bahwa yang meneror itu adalah Manis? Kalau hal itu terjadi kepada orang lain, pasti orang lain itu akan memikirkan bahwa yang meneror adalah orang yang telah dibunuhnya. Padahal kan Manis dibunuh sama dia Om Papi. Tapi kenapa dia sama sekali tidak curiga ya Om Papi? Apa mungkin dia bodoh? Atau ada yang disembunyikan dari kita? Gitu. Wah. Eke makin curiga sama dia. Iya ya, kayaknya ada yang aneh ya sama si Zara itu. Kayaknya Papi mesti selidiki juga deh. Pernikahan Adnan dengan Zara tinggal 2 hari lagi Om Papi. Berarti selama 2 hari ini kita harus cari cara. Bagaimana caranya menggagalkan pernikahan mereka? Iya Manis, kita harus bikin si Zara itu ngaku di depan si Adnan bahwa dia yang membunuh kamu. Ide yang sangat cocok. Omai siap membantu. Terima kasih Omai, Om Papi. Ya Manisku. Adnan, kamu lihat deh.
Aku udah pesen gaun ini untuk hari pernikahan kita. Bagus kan? Bagus. Adnan, aku ngerti perasaan kamu. Tapi kamu itu sama sekali nggak perlu merasa bersalah karena kamu udah menikah dengan aku. Kita melakukan semua ini karena permintaannya Manis kan? Ya udah pastilah aku mau. Tapi apa cuma ada cara ini aja? Nggak ada yang lain. Adnan, kamu jangan egois kayak gini dong. Masa kamu nggak ingin sih Manis itu bisa tenang dan masuk surga? Dan ini adalah satu-satunya cara supaya Manis bisa terlepas dari lingkaran api. Oke. Aku akan nikah sama kamu. Tapi aku nggak akan pernah berhenti mencintai Manis. Dan sampai kapanpun juga aku pasti akan dikejar di perasaan bersalah. Karena aku udah nikah sama orang lain. Adnan gak boleh nikah sama siapapun. Aku gak bakal rela. Aku gak rela Adnan nikah sama siapapun. Enggak. Aduh Wulan, aduh kenapa sayang? Tenangkan diri kamu, tenangkan, sabar, ada apa sih? Adnan, Tante. Ya Adnan, Adnan mau nikah sama cewek rasa itu, Tante. Wulan dengarkan Tante ya, kamu gak usah nangisin. Udah biarin aja kalau Adnan akan menikah dengan perempuan lain. Gak bisa dong kamu memaksakan kehendak kamu, perasaan kamu kepada Adnan. Jangan begitu sayang jadi perempuan ya, malu. Tante ngomong apa barusan? Tante bilang aku mesti ngerelain Adnan nikah sama cewek itu, Tante. Kalau kayak gitu caranya berarti aku gak bakal ada kesempatan untuk nikah sama Adnan dong, Tante. Aku gak bakal bisa deketin dia lagi. Dan asal Tante tahu ya, kalau sampai dia nikah sama cewek itu, berarti semua kekayaan Adnan gak bakal jadi milik kita, Tante. Tante gimana sih? Kamu nih keponakan Tante satu-satunya. Jangan begini nak, memalukan. Udah, mulai sekarang kamu stop mengejar Adnan ya. Biarkan Adnan memilih orang lain. Gak baik kamu mengganggu kebahagiaan dia. Dosa sayang, ya. Aku lupa, Tante sekarang udah jadi orang baik. Tapi aku harus tetap bisa bikin Tante menggagalkan pernikahan Adnan sama wanita itu. Adnan, buka pintu Adnan. Ini Tante Syarmi. Adnan, buka pintu. Kamu siapa? Nggak salah. Harusnya saya yang tanya, Anda siapa? Saya Syarmi, Tante Syarmi. Saya punya keponakan namanya Wulan. Dia udah deket banget sama Adnan, seperti saudara dan keluarga. Syarmi. Saya Zara. Saya tunangannya Adnan dan kami akan menikah dalam beberapa hari ke depan. Oh, jadi kamu yang akan menikah dengan Adnan. Kok bisa ya? Sedih sekali. Kok mau ya Adnan pilih istri seperti kamu, sombong dan belagu, gak ada sopan santun? Maaf ya, kalau ngomong itu jangan sembarangan ya. Lagian sekarang Adnan juga tidak ada di rumah. Jadi mendingan Anda bisa pergi dari sini. Baiklah. Wah. Tumben tuh nenek Grandong ngalah. Kenapa sih lu? Lemah, lehoy. Hajar dong tuh si Jara bertahu rasa. Ih, Manis. Sepertinya si Tante Towo ini sudah berubah deh. Apa kekuatan dia hilang drastis begitu saja ya? Enduling kesempatan. Sekarang capcus yuk hajar desa bertahu rasa. Nenek Grandong. Karena kalau dia masih ada kekuatannya, dia pasti nggak akan mungkin dibiarkan seperti ini. Tahu sendiri kan si nenek Grandong seperti apa? Capcus manis, hajar desa bertahu rasa. Ngapain sih? Ih. Kita nggak boleh membalas dia. Biarkan saja Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Tapi ngomong-ngomong, kalau kita ajak kerja sama si nenek Grandong gimana? Untuk membongkar kebusukan si Zara ke Adnan, gimana? Oke tuh Manis. Yuk. Kenapa semua harus berakhir kayak begini? Kenapa aku harus nikah dengan orang lain?
Manis? Manis, kenapa baru sekarang aku bisa nemuin kamu? Aku udah keburu ngambil keputusan, sayang. Aku akan segera menikah dengan orang lain. Tan, lah itu kan Adnan, Tan. Dia lagi ngapain ya? Manis, Siapa yang manis, Mas? Aku yang manis. maaf, saya salah orang. Tante, yaudah aku mau nyamperin Adnan dulu ya, Tan. Adnan, Adnan kamu kemana aja sih? Aku cariin kamu kemana-mana loh. Maaf Lana, tapi aku harus pergi. Adnan, kamu tuh udah gila apa gimana sih? Pasti kamu mikir tadi cewek itu Manis kan? Manis sudah lama meninggal, Adnan. Kamu harus sadar dong. Adnan, please dong Adnan. Kamu mau sampai kapan kayak gini terus, Adnan? Manis udah nggak ada. Kamu harus bisa move on. Kamu harus bisa dong lupain dia. Adnan, 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 Adnan. Ih, Tante. Tante, aku mau ngejar Adnan. Tante ngapain lo anak aku sih? Adnan yang pergi gara-gara kamu, kenapa kamu marah-marahin tante? Jangankan Adnan, laki-laki lain juga kabur ngeliat kelakuan kamu kayak begini. Tante bisa-bisa nyalahin aku ya, Tante. Tante sadar gak sih semua tuh gara-gara ulah Tante gagal terus jadinya kita gak bisa dapetin Adnan. Aku tuh cinta sama Adnan, Tante. Sampai kapan dong bakal gini terus? Ya cari aja yang lain. Tante tuh ngerti perasaan aku apa enggak sih? Tahu? Mau kemana? Mau kemana malu-maluin dia? Mau kemana sih? Mbak Zara, nanti kalau mau mengurus keperluan menikah, sebaiknya calon suaminya diajak ya. Iya Pak, ya mohon maklum lah karena suami saya itu kan orang sibuk. Oh ya Pak, nanti saya mohon ya tanggal 17 itu pas hari pernikahan saya, penghulunya jangan sampai telat. Karena saya nggak mau kalau misalnya pernikahan saya sampai berantakan. Dan saya mau pernikahan saya dengan Adnan itu menjadi prioritas. Baik Mbak. Ya udah Pak, kalau begitu saya permisi. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Adnan dan Zara mantap untuk menikah. Aku harus menghentikan mereka. Tapi, apa yang harus aku lakukan? Adnan, sampai di sinikah cinta kita harus berakhir? Sebentar lagi, kamu akan menikah dengan seorang wanita yang telah membunuh aku. Dia wanita yang sangat jahat. Aku sudah berjuang buat cinta kita. Tapi selalu saja gagal dan gagal lagi. Apakah karena dunia kita yang berbeda sehingga cinta kita tidak bisa dipersatukan? Adnan, kamu mendengar apa yang aku bilang barusan? Manis? Kamu mendengar aku, Adnan? Aku di samping kamu. Manis. Asal kamu tahu, hati aku berat banget untuk ngelakuin ini semua. Tapi aku ngelakuin ini hanya untuk kamu, sayang. Agar kamu terbebas dari lingkaran api dan bisa beristirahat dengan tenang, sayang. Adnan, dengarkan aku. Aku tidak pernah menyuruh kamu menikah dengan dia. Dia wanita yang jahat. Dia penipu. Kamu harus batalkan pernikahan itu. Kamu dengarkan. Kamu harus batalkan pernikahan itu.
Jangan mimpi manis karena kamu selamanya tidak akan bisa mendapatkan Adnan. 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 Ini aku sayang. Orang yang kamu sayangi selama ini. Aku datang ke sini untuk menyapa kamu. Tante, sekarang aku percaya banget sama Tante. Oh my God. Ya udah Tante, kalau gitu aku mau ke sana nyamperin Adnan supaya Adnan ada tempat untuk bersandar ya Tante. Terus aku ngelap air matanya dia, boleh ya Tante ya? Iya, apaan sih? Jijik dengernya. Kamu tuh jadi perempuan jangan terlalu agresif sama laki-laki. Ih, gak kepake. Tapi itu Adnan masih lagi butuh aku, Udah, Tante. udah. Saatnya nanti kamu juga akan bahagia bersama Adnan. Udah sabar aja. Tapi Tante, ini momen yang pas banget untuk aku nyamperin Jijik Adnan, banget Tante. deh. Tante, nggak mau. Aduh, Mak, aduh mak, amoy mak, sebagai anaknya papi, seneng banget kalau misalkan mak tuh bisa jalan bareng sama papi, mak ajak tuh papi jalan-jalan kemana kek? Oh, benar. Begitu. Emak ini tidak sangka ya, kalau kamu ini setuju loh, saya ini menikah sama babi kamu. Abe kena. Nah mak, sebagai menarik simpati papi ya mak, amoy bakal ngasih tahu rahasia terbesar papi sama emak. Mak mau kagak denger kagak? Rahasia apa itu? Asik juga nih ya, kalau emak-emak bisa gue porotin. Mak dengerin baik-baik ya. Jadi gini mak, papi itu kan lagi butuh banget nih sepatu baru sama kursi roda baru. Apalagi ya mak, kursi roda papi itu ya, kalau dipakai jauh suka macet-macet, terusnya rusak deh. Nah mak tuh punya kesadaran harus beliin yang baru. Bagaimana mak? Gampang, nanti emak yang beliin ya, sepatu baru, kursi roda baru, biar babemu tuh semakin cinta sama saya, tayo. Het. Tunggu dulu mak jangan main gegabah aja. Gimana kalau emak tinggal kasih dutanya aja sama Amoy. Amoy yang beliin, emak tinggal terima beres aja. Jadi kan papi seneng tuh, emak juga agak repot, iya kan mak? Oh, Amoy, ketahuan lu ya. Suka modosin hantu-hantu jual nama-nama gue. Hah? Bener tuh papi, hantu buntil tuh. Capcus pi, hajar dia beto rasa. Hehehe, lu ya kalau ngomong sembarangan banget kayak sandal jepit putus. Enak aja, siapa juga yang mau rotin mak lampir. Amoy itu cuma bantuin doang, kalau ngomong jangan sembarangan lu. Sudah. Sampian, gantengku, handsomeku, aduh diam. Yang penting nanti saya pasti beli buat sampian sepatu, kursi roda baru. Lampir, lu pengen mungut bocah ini? Ambil sono. Tapi lu inget ya, kalau lu minta kawin sama gue, sorry aja. Maafin Amoy papi. Cuk. Jangan berisik. Pasti aku sih sayang sekali sama kamu. Karena kamu kan akan jadi anak saya. Ih apaan sih enak aja deket-deket. Ogah lah yaw, orang belum jadi ape-ape udah mau deket-deket aja. Ngilang dia, takut. Iya. Kesian deh Mak Lampir.
Zara? 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 Adnan, tolongin aku, Adnan. Kamu kenapa? Tadi aku lagi mandi, terus tiba-tiba ada kaki di pundak aku, Adnan. Kamu sangat ngada-ngada deh. Di sini cuma ada aku sama kamu aja, nggak ada siapa-siapa lagi. Ya ampun, Adnan, mana mungkin sih aku ngada-ngada. Aku yakin banget tadi di sini aku ada kaki. Aku takut banget, Adnan, aku takut. Zar, kamu gak usah kayak anak kecil gini deh. Mendingan kamu sekarang siap-siap, terus kita pergi. Gue tunggu ya. Gak ada apa-apa kok. Ih, Adnan, ngapain sih pakai tolongin dia segala? Dia kan jahara, tahu nggak sih? Adnan harusnya nggak datang sebelum Zara mengakui perbuatannya bahwa dia adalah pembunuh. Tapi Omai, kalau kita terus-terusan bikin dia takut, dia pasti akan menyerah. Iya manis, Eki juga jadi kesal deh. Tenang, masih ada waktu. Kita akan bikin lebih daripada ini. Tapi ingat tujuan kita adalah untuk supaya dia mengaku bahwa dia adalah pembunuh. Iya deh manis. Baiklah, Bapak Ibu. Jadi di sini kami ada beberapa konsep pelaminan komplit beserta dekorasinya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dulu. Silakan. Enak aja lu ya pilih-pilih dekorasi. Lu nggak tahu apa. Si manis berduka lu malah senang-senang. Nih rasain. Kenapa kamu, Zar? Adnan, tadi kok tiba-tiba aku kayak ngeliat gambar hantu gundul terus mulutnya melet-melet. Nggak ada apa-apa, Zar. Enggak, Adnan, aku nggak ngada-ngada. Aku emang tadi beneran ngeliat hantu. Ibu ada-ada aja, Bu. Nggak ada apa-apa kok, Bu. Coba deh, Bu. Sekali lagi lihat, Bu. Coba. Ya udah, coba saya pilih ya, Pak. Adnan, kamu suka nggak dekor yang ini? Bagus ya? Jadi biar kamu aja lah yang milih. Serah kamu deh. Pokoknya yang pasti kita nggak punya waktu banyak. Jadi mau pastiin aja yang mana akan kita pakai. Oke. Pak. Ya, Bu. Saya pilih dekor yang ini aja ya. Tapi saya mau dekor ini dibuat jauh lebih megah. Bisa kan? Oh, bisa, Bu. Pokoknya saya mau pernikahan saya ini menjadi pernikahan yang elegan. Pasti, Bu. Halo, Sakti. Adnan, weh, apa kabar? Gua denger lo tuh ini ya udah mau kawin ya. Wih, selamat ya. Thank you. Tapi pernikahannya masih beberapa hari lagi kok. Iyalah, tetep aja. Selamat ya. Gila, lo tuh beruntung banget ya. Lo menikah sama cewek idaman lo. Manis. Lo berdua tuh emang cocok. Udah gitu dia cantik banget. Wah, pokoknya cocok deh lo berdua. Sayangnya lo salah, Sak. Gue nggak akan nikah sama Manis. Oh, maksud lo gimana tuh? Manis udah meninggal, Sak. Dan gue akan menikah sama orang lain. Sayangnya lo salah, Sak. Gue nggak akan nikah sama Manis. Oh, maksud lo gimana tuh? Manis udah meninggal, Sak. Dan gue akan menikah sama orang lain. Adnan, halo? Nan? Nan, ayo. Udah, gue percaya sama gue. Nyanyinya tuh beda banget, tuh pasti suka. Dangdut ya?
Gak usah sok munafik, dangdut tuh enak, tapi gak sambil joget. Tahu-tahuan lo ya. Cantik banget ya. Manis namanya. Kira-kira si Manis bisa ngambil ini apa enggak? Bisa aja dia ambil kalau dia punya kekuatannya lebih dari sekarang. Ya percuma dong Tante, kalau misalnya Manis bisa ngambil itu buat apa? Tenang aja Wulan, Manis gak bakalan bisa ambil. Kekuatan Manis tuh gak ada apa-apanya dibanding benda ini. Tenang. Tante, mungkin Tante emang bisa cegah si Manis ya Tan. Tapi Mas kena aku tanya, Tante bisa gak cegah pernikahannya si Adnan sama perempuan itu? Gak bisa kan? Udah gak usah khawatir, urusan itu Tante akan cari cara. Ya tapi pakai apa Tante caranya? Kekuatan Tante kan cuma di situ doang. Please Wulan, serahkan ke Tante, percaya deh sama Tante. Tante akan cari cara bagaimana caranya supaya Adnan batal menikah dengan perempuan itu, oke? Yaudah pokoknya terserah Tante, aku gak mau tahu. Pokoknya Tante harus bisa membatalkan pernikahannya Adnan sama perempuan itu. Tenang. Memang cinta membutakan orang ya. Sebentar lagi aku akan menikah dengan Adnan. Dan aku dengan leluasa bisa menjalankan rencana aku selanjutnya. Kok nama aku berubah jadi Manis? Enggak, ini semua enggak mungkin. Ini semua enggak mungkin. Manis. Adnan. Adnan, kamu lihat deh. Masa tiba-tiba nama aku di undangan pernikahan kita jadi berubah nama Manis? Nggak mungkin dong, kan kamu sendirian cetak. Iya makanya, tapi kenapa tiba-tiba bisa berubah? Mana orangnya masih nama kamu kok? Hah? Udah, kamu duduk. Dulu, biar aku ambil minum ya. Ini kamu minum dulu. Makasih ya, Adnan. Makanya kamu jangan terlalu berlebihan kalau mikirin pernikahan. Kayak kamu jadi tegang nih. Iya Adnan, mungkin kamu benar. Karena aku terlalu banyak memikirkan soal pernikahan kita, makanya pikiran aku jadi agak kacau. Ya biasanya emang cewek itu selalu tegang kalau mikirin pernikahan. Udah, kamu istirahat dulu aja ya. Apa mungkin yang melakukan ini Manis? Tapi nggak mungkin. Manis itu kan sudah meninggal. Bah, saya minta tolong dong. Pasangin saya susuk. Biar laki-laki pada tergila-gila sama saya. Jadi kamu mau dikejar sama cowok-cowok? Iya, Mbah. Bisa kan? Itu masalah gampang. Asal ada ini. Oh, Bang gak usah khawatir. Saya udah siapin. Tenang aja. Bagus. Tunggu sebentar, saya siapin dulu. Oke, Bang. Jin dari semua gunung, turunlah. Aku minta semua membantu. Ya, Gue heran, gini hari masih aja ada yang pakai gituan.
Hehehe. Mau kemana lo, ha? Sini lo. Papi nggak akan hukum lo, tapi ada syaratnya. Ih, papi apa-apaan sih? Baru juga datang, Amoy udah disuruh-suruh aja. Kamu suruh apa ya, papi? Tuh lo lihat tuh dukun. Kerjain dia. Oh, cuman kerjain masalah itu. Kalau itu, Pi, siap 86. Omay laksanakan. Ini susuk berlian. Susuk berlian ini ampuh untuk memelet laki-laki. Oh ya, Pasang, Mbak. kamu. Ya. Susuk itu sudah masuk ke tubuh kamu. Berarti saya lebih cantik ya, Mbah? Oh iya. Bentar, saya mau ngaca dulu ya. Iya. Tekan. Mbah, tapi kok muka saya biasa aja ya? Gak ada perubahannya, Mbah? Ya tentu aja. Kalau kamu melihat sendiri itu nggak ada perubahan. Tapi kalau orang lain, terutama laki-laki, melihat kamu akan tergila-gila. Gitu ya, Mbah? Iya. Aduh, Mbah! Apa tuh, Mbah? Mbah! Ih, saya pergi aja. Apa nih? Aduh. Ampun, Om Jin. Lu berdua harus tobat. Kalian sadar gak sih? Perbuatan kalian sangat berdosa besar. Nih ya, khususnya yang cewek ya, gue kasih tahu buat lo. Ya, lu tuh kalau misalnya mau laku sama laki, kelakuan lu rubah. Iya, Om Jin. Om Jin, gue ini RT hantu. Ya, ingat tuh. Udah pergi sana. Iya, Om Jin. Makasih, Om Jin. Urusan lu belum selesai sama gue. Sekali lagi kalau gue lihat lu masih praktek palsu, ya, gue akan gue telan lu hidup-hidup. Udah pergi lu sana. Cepetan dong, udah tua lama banget sih. Ya udah bisa. Adnan pasti mau jemput cewek itu deh. Iya, nyebelin banget sih. Aduh. Astaga, Wulan nekat banget. Adnan please, aku mau ngomong sama kamu. Kasih aku kesempatan untuk aku bisa ngomong, Adnan. Kalau kamu tadi ketabrak gimana coba? Iya udah bodo amat, tapi kamu menghindar terus. Kapan aku bisa ngomong sama kamu? Please Adnan, please, aku pengen tadi aku sampein sama kamu. Kamu mau dengerin aku ya? Oke, ini waktu yang tepat aku kasih tahu ke kamu. Kasih tahu apa? Aku udah tahu kamu mau nikah kan sama Zara. Ini buat kamu. Jadi kamu bener mau nikah sama Zara? Adnan, kamu kan gak tahu Zara tuh baik apa nggak buat kamu. Kenapa secepat ini sih, Adnan? Sorry. Adnan, please. Adnan, aku mau ngomong sama kamu, please jangan pergi. Adnan, terserah kamu mau gimana, yang penting aku gak bakal pergi. Aku mau ngomong sama kamu. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Perempuan itu sudah membuat tipu muslihat ke Adnan, sehingga Adnan mau menikahi dia. Dia benar-benar wanita pembohong. Ngeselin banget sih Tante. Kamu nggak percaya sama Tante? Udah nggak percaya? Oke, aku tahu Tante mungkin bisa menghubungkan Adnan sama Manis atau apapun itu. Tapi aku yakin Tante pasti nggak bakal bisa kan untuk nyingkirin Zara, iya kan?